Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Indrajita dari kelas 12 TKR 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin diesel common rail. Sistem common rail adalah mekanisme penyaluran bahan bakar solar dari tangki ke dalam ruang bakar secara langsung dengan bantuan perangkat elektronik sebagai pengontrol volume bahan bakar yang disuplai. Dengan kata lain, common rail itu seperti sistem EV pada mesin diesel. Pengembangan sistem common rail sendiri sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1960-an. Saat itu prototipe dari mekanisme common rail telah diciptakan oleh Robert Huber dari Swiss. Namun penggunaannya pada kendaraan pertama kali dimulai pada tahun 1990-an di Jepang. Saat itu skema common rail dipakai pada mesin diesel alat berat. Namun di era sekarang mekanisme common rail sudah semakin disempurnakan oleh masing-masing insinyur developer kendaraan, sehingga mesin diesel common rail bisa diaplikasikan pada mobil MPV sekalipun. Contoh MPV yang menggunakan mesin diesel common rail adalah Chevrolet Spin 1.3 diesel dan R3 diesel. Apa kelebihan common rail? 1. Suplai bahan bakar lebih ideal karena dikontrol oleh ECU. 2. Tenaga mesin lebih enteng. 3. Emisi lebih ramah lingkungan. 4. Suara mesin juga lebih tenang. 5. Konsumsi bahan bakar lebih irit. Lalu bagaimana cara kerja mesin diesel common rail? Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Seperti yang dikatakan di awal, sistem common rail itu merupakan sistem EV-nya mesin diesel. Artinya sistem ini berperan pada sektor suplai bahan bakar, di mana pada skema konvensional solar dari tangki akan disalurkan ke pompa tekanan tinggi. Pompa tekanan tinggi ini tidak hanya sekedar menaikkan tekanan solar. Pompa ini akan menaikkan tekanan solar secara spontan dan pada timing tertentu. Bisa dikatakan untuk mesin diesel konvensional 4 silinder, maka 4 channel pada pompa yang masing-masing akan bekerja secara bergantian sesuai timingnya. Sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana solar bisa mengabut pada injektor tipe konvensional, jawabannya solar dapat mengabut karena ada peningkatan tekanan solar yang signifikan secara spontan, di mana ujung injektor atau nozzle sudah dibuat dengan lubang super kecil, sehingga saat solar bertekanan tinggi berinteraksi dengan ujung nozzle tersebut, maka solar akan mengabut. Sistem common rail tetap memiliki pompa tekanan tinggi, namun fungsi pompa ini disederhanakan hanya untuk menaikkan solar secara konstan. Artinya tidak seperti pompa tipe konvensional yang hanya menaikkan tekanan solar saat mencapai timing, melainkan pompa common rail ini akan terus menekan solar untuk menjaga tekanan solar tetap tinggi atau stabil. Dan yang berbeda lagi ada pada bagian injektor. Injektor pada sistem common rail dibuat normally closed, artinya dalam kondisi off injektor akan tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Ketika timing pengapaian tercapai, maka solenoid akan membuka nozzle sehingga akan ada celah pada ujung injektor. Hasilnya solar yang sebelumnya sudah dalam kondisi full pressure otomatis keluar dengan kondisi terkabut karena lubang pada nozzle yang dibuka solenoid ini juga cukup kecil. Dan yang mengendalikan kapan solenoid terbuka itu adalah ECU selaku otak atau prosesor utama dari sistem common rail. Jadi secara sederhana, perbedaan mekanisme diesel konvensional dan diesel common rail pada metode penginjeksian solar, di mana pada tipe konvensional injektor dibuat agar tetap terbuka dan tekanan solar yang mengontrol, sementara pada mekanisme common rail tekanan solar dibuat tetap stabil dan injektor yang akan mengontrol. Lalu bagaimana ECU mengontrol injektor? Tentu ini adalah tugas dari perangkat elektronik. Perangkat ini yang akan mengatur RPM dari mesin dengan mengatur volume solar yang diinjektorkan di dalam ruang bakar.
Secara kasar ada 3 kelompok perangkat elektronik digunakan, yakni 1. Sensor, 2. ECU, 3. Aktuator. 1. Sensor. Sensor adalah perangkat pendeteksi, artinya sensor akan mendeteksi semua informasi yang diperlukan untuk menghitung berapa bahan bakar yang ideal. Sensor ini tidak hanya satu, karena yang diukur itu ada lebih dari satu. Beberapa sensor yang ada pada sistem Common Rail yaitu 1. IAT, 2. MAV, 3. MAP, 4. CKP, 5. CMP, 6. ECT, 7. APP. 2. ECU. ECU atau Electronic Control Unit adalah perangkat prosesor yang berfungsi memproses semua informasi yang didapat dari semua sensor. ECU terbuat dari serangkaian IC dan perangkat elektronik lain seperti CPU pada komputer. Bentuk data komunikasi pada ECU umumnya menggunakan tegangan atau analog, di mana nominal tegangan akan mengartikan informasi tertentu. Namun ada pula ECU yang sudah menggunakan skema digital. 3. Aktuator. Aktuator adalah perangkat output yang akan melaksanakan perintah dari ECU. Dalam hal ini, solenoid di dalam injektor berperan sebagai aktuator. Hasil perhitungan dari ECU akan berupa tegangan dengan interval tertentu. Tegangan ini akan disalurkan ke masing-masing injektor. Tugas aktuator atau solenoid adalah mengkonversi tegangan dari ECU ke bentuk gerakan pembuka nozzle sehingga solar dapat mengabut. Sekian dari saya.